Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam dan Transmisinya ke Eropa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang diterapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa contoh tegas mengenai ajaran-ajaran para rasul di masa lalu dalam kaitannya dengan masalah-masalah ekonomi, yang menekankan bahwa perilaku ekonomi merupakan salah satu bidang perhatian agama. Mengenai risalah kenabian Ibrahim alaihissalam dan putra-putranya, Allah berfirman, "Kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk manusia dengan perintah kami, dan kami turunkan wahyu kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan salat dan zakat, dan mereka senantiasa beribadah kepada-Ku." Sejak permulaan Islam di Makkah, bahkan sebelum terbentuknya masyarakat Muslim di Madinah, ayat-ayat Al-Quran sudah menampilkan pandangan Islam mengenai hubungan antara agama dan keimanan terhadap adanya Allah dan hari kiamat di satu pihak, dan perilaku ekonomi dan sistem ekonomi di pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Celakalah orang-orang yang berbuat curang, yang meminta takaran penuh dari orang lain dan mengurangi takaran untuk orang lain. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan kembali dari kuburnya kelak, di hari yang amat besar, di saat mana manusia menghadap Tuhan penguasa alam semesta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya." Ayat-ayat yang turun di Makkah ini mengutuk perilaku ekonomi yang ada dan merupakan petunjuk-petunjuk awal mengenai yang ekonomi transdisipasi yang konsisten dengan agama ini. Perlu dicatat bahwa ayat-ayat ini mengaitkan perilaku ekonomi dengan ajaran tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Selanjutnya, asal-usul pemikiran ekonomi Islam. Kemunculan ekonomi Islam di era kekinian telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam dan teori-teori dan dipraktiknya ekonomi Islam di ranah bisnis modern seperti ini halnya lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank. Ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik tentunya telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Permasalahannya adalah bagaimana kita menemukan kembali jejak-jejak kebenaran akan sejarah, fase, dan periodisasi munculnya konsep ekonomi Islam secara teoritis dalam bentuk rumusan yang mampu diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujung pada rambu-rambu halal haram atau berprinsip syariat Islam. Lingkup bahasan kelangkaan tentang kajian sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam sangat tidak menguntungkan. Karena sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin Muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa, sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi Islam. Sesungguhnya ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fuqaha, musafir, filsuf, sosiolog, dan politikus. Selain penjelasan di atas, lingkup pembahasan dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam juga meliputi penelaahan secara umum asal-usul lahirnya pemikiran ekonomi dalam Islam. Berikut berbagai fase perkembangannya hingga memasuki awal abad ke-20 Masehi. Kemudian juga meliputi pembahasan mengenai berbagai kegiatan perekonomian Islam, umat Islam yang berlangsung pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW dan Al-Khulafaur Rasyidin, yang mencakup pembahasan mengenai sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintah
Al-Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan Islam, uang dan kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam, serta peranan harta rampasan perang pada awal pemerintahan Islam. Urgensi sejarah pemikiran ekonomi Islam, para cendekiawan Muslim yang telah menelorkan berbagai rumusan akan misteri kehidupan yang diturunkan dari kalamullah Al-Quran dan hadits Nabiullah SAW, benar-benar menyampaikan secara totalitas, tanpa adanya pengurangan maupun penambahan. Prinsip kehati-hatian dan prinsip mutlak sesuai dengan penyamaian awal sangat dijunjung tinggi. Seperti halnya Al-Qurtubi yang menyampaikan bahwasanya dia telah menyampaikan kepada umat muslim dengan tanpa adanya penyaringan atau seleksi terlebih dahulu ketika akan menyampaikan kepada objek umat yang berbeda latar belakang masing-masing, sehingga tidak jarang hal ini umat merasa dibuat semakin bingung. Ketidaksistematisan dan indahnya pengemasan unsur keilmuan yang harus disampaikan oleh masing-masing periwayat keilmuan ini merupakan suatu hal yang cukup berbahaya. Hal ini telah ditangkap para orientalis sebagai sebuah sinyal peluang untuk diungkapkan, baik berupa plagiat keilmuan dengan asal klaim maupun pemutarbalikan isi atau konten pernyataan para cendekiawan, sehingga memiliki arti yang berlawanan dan tidak sesuai dengan tujuan penyampaian semula oleh para cendekiawan Muslim. Oleh sebab itu, penelitian kembali akan sejarah meskipun tidak akan ketemu kembali, namun dapat dijadikan sebuah pelajaran utama yang berharga dalam salah satu sandaran pijakan jika nantinya sejarah terulang kembali dengan kemiripan situasi dan kasus serupa. Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam secara khusus dan sejarah pemikiran Islam secara umum dirasa perlu untuk meluruskan kembali dan menyampaikan sesuai fakta sejarah kemunculan, perkembangan, dan kebijakan. Baik, selanjutnya saya alihkan kepada Saudara Abdul Talib untuk menjelaskan apa itu sejarah pemikiran ekonomi Islam dan transmisinya ke Eropa. Baik, selanjutnya bagian C, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Satu, perekonomian di masa Rasulullah SAW pada tahun 571 sampai dengan 632 Masehi. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Mekkah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri perekonomi, membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Rasulullah SAW mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Selanjutnya, untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat, misalnya muzara'ah, mudarabah, musaqah, dan lain-lain, sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Zakat dan usur merupakan sumber pendapatan pokok
terutama setelah tahun ke-9 Hijriah, di mana zakat mulai diwajibkan. Kedua, perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau membangun lagi Baitul Ma'al dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Khalifah kedua, Umar bin Khattab, pada masa itu dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian. Karenanya ia mengambil langkah-langkah besar pembangunan bidang ini. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun, siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun, maka ia akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Khalifah selanjutnya, Utsman bin Affan. Pada masa itu, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam, pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keempat terkenal sangat sederhana, mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik dari khalifah sebelumnya. Ali harus mengelola perekonomian secara hati-hati. Ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Ma'al. Bahkan menurut yang lainnya, ia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ketiga, pemikiran ekonomi Islam. Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung 2 pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Dalam realitas kedua pengertian ini seringkali menjadi kesatuan, sebab para sarjana muslim memang menggali pemikirannya mendasarkan pada ajaran Islam. Sejarah pemikiran ini menjadi tiga periode. Periode pertama atau fondasi pada masa awal Islam 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pada periode ini, banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama pada sahabat Rasulullah dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Periode kedua 450 sampai dengan 850 Hijriah atau 1058 sampai dengan 1448 Masehi. Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatar belakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antar golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran. Periode ketiga 850 sampai dengan 1350 Hijriah atau 1446 sampai dengan 1932 Masehi. Dalam periode ketiga ini, kejayaan pemikiran dan juga dalam bidang lainnya dari umat Islam sebenarnya telah mengalami penurunan. Namun demikian terdapat beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama 200 tahun terakhir. Bagian D. Transmisi ekonomi Islam ke Eropa. Dalam ensiklopedia Britania, Jerome Raphael berkata,
Eropa masih berada dalam kegelapan sehingga tahun 1000 Masehi, di mana ia dapat dikatakan kosong dari segala ilmu dan pemikiran. Kemudian pada abad ke-12 Masehi, Eropa mulai bangkit. Kebangkitan ini disebabkan oleh adanya persinggungan Eropa dengan dunia Islam yang sangat tinggi di Spanyol dan Palestina, serta juga disebabkan oleh perkembangan kota-kota tempat berkumpulnya orang-orang kaya yang terpelajar. Sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan barat tersebut sebenarnya adalah masa kegemilangan Islam. Ketika barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan itu, Islam sedang jaya dan gemilang dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. The Dark Ages dan kegemilangan Islam dalam ilmu pengetahuan adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi barat, karena pada masa inilah pemikiran ekonomi Islam dicuri oleh ekonom barat. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya Asrini sebagai pemateri pertama dan Abdul Talib sebagai pemateri kedua. Memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.